Halo, apa kabar pemirsa? Kita jumpa lagi di Newsbus bersama saya, Rudi Andanu. Banjir bandang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu, banjir bandang menyebabkan belasan orang hanyut. Banjir bandang itu dipicu hujan dengan intensitas tinggi di hulu Sungai Brantas yang berada di lereng Gunung Arjuna. Nah, menurut laporan terakhir, ada 4 orang yang meninggal dunia. Pada penghujung Oktober lalu, BMKG sebetulnya telah mengeluarkan peringatan dini tentang potensi hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir bandang. Ada 22 provinsi yang disebut, salah satunya Jawa Timur, yang berstatus waspada. Peringatan itu betul-betul terjadi. Belakangan, seiring krisis iklim, bencana memang kerap datang. Mayoritas bencana di tahun 2020 adalah bencana hidrometeorologi. BNPB mencatat ada 1.065 kasus banjir sepanjang tahun lalu. Belum lagi 873 kasus puting beliung dan 572 kasus tanah longsor. Sementara bencana geologi dan vulkanologi sebanyak 23 kasus. Rinciannya, 16 kasus gempa bumi dan 7 kasus erupsi gunung berapi. Sekarang, warga Indonesia mesti lebih hati-hati sebab fenomena La Nina sedang mengintai negeri kita. BMKG memperkirakan La Nina bakal meningkatkan curah hujan antara 20 hingga 70% di atas normal. Dampaknya makin terasa nanti pada Desember hingga Februari 2022 mendatang. Ini adalah peringatan dini. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengingatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak terkait untuk melakukan langkah pencegahan, mitigasi, bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan banjir bandang, termasuk juga angin kencang atau puting beliung, hingga badai tropis, ini mesti diwaspadai. Bagaimana dengan DKI Jakarta? Ibu kota Republik juga tetap harus waspada. Nah, menurut BMKG, puncak hujan akan terjadi di bulan Januari hingga Februari. Sekarang, intensitas hujan masih dalam kategori sedang hingga lebat. Tapi jika curah hujan telah di atas 50 mm per hari, kewaspadaan harus lebih ditingkatkan. Nah, meskipun hujan dalam intensitas sedang, banjir telah menyapa di beberapa titik di ibu kota. Contohnya, di Durensawit, Jakarta Timur. Tidak perlu dikomando, pemerintah DKI Jakarta pasti sudah bersiap. Seperti mengeruk sejumlah sungai yang melintasi wilayahnya, terlebih di bantaran Kali Ciliwung. Ini sungai yang kerap bikin repot warga Jakarta, terutama ketika debit air kiriman dari hulu sedang banyak-banyaknya. Apalagi jika ditambah curah hujan di Jakarta yang juga tinggi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim pihaknya lebih siap menghadapi banjir. Dari pengalaman awal tahun ini, banjir yang biasanya bertahan antara 3-4 hari, kini surut atau kering dalam tempo 1 hari. Pak Gubernur menyebut hujan dan banjir sebagai fenomena cyclical, terus-menerus. Karena itu harus dapat dikendalikan. Katanya, hujan dan banjir itu beda sekali dengan gempa bumi yang di luar kendali manusia. Apakah itu berarti Pemprov DKI Jakarta lebih siap menghadapi hujan dan potensi banjir akibat La Nina? Kita harap jawabannya iya.
Tapi untuk urusan pencegahan dan mitigasi terhadap bencana hidrometeorologi, itu bukan urusan DKI Jakarta semata. BMKG pernah mewanti-wanti 22 provinsi. Mereka juga wajib bersiap. Satu lagi, mesti dicamkan betul. Hujan, kata BMKG, hanya salah satu faktor yang dapat menyebabkan banjir atau banjir bandang. Faktor lingkungan seperti drainase, resapan air, hingga tutupan hutan juga mempengaruhi. Kalau sebagian dari kita rajin membabat hutan tanpa melakukan reboisasi, itu sama saja dengan mengundang bencana. Masyarakat di 11 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan pernah merasakan banjir terbesar di daerahnya pada awal tahun 2021. Sebagian pihak menyebut itu bukan bencana hidrometeorologi, melainkan bencana ekologi yang terjadi karena ulah manusia.